Semua orang butuh yang namanya sepatu. Tetapi sepatu mana dulu? Ada yang sepatu merek Nike, ada yang merek Adidas, ada yang sepatu Cibaduyut tanpa merek. Semangat pagi rekan-rekan, bertemu kembali di channel saya. Langsung saja kita bahas apa itu selling. Setelah di video sebelumnya, saya telah membahas tentang apa itu wow service. Maka kali ini kita akan bahas tentang apa itu selling. Tentu kita ketahui bahwa service dan selling itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Satu sama yang lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan, itu sudah pasti. Karena ketika kita melakukan proses penjualan atau selling, maka disitulah akan terjadi namanya service ya. Apakah pelanggan kita akan puas ataukah tidak. Lalu apa definisi selling? Untuk menjawabnya tentu kita harus membedakan dulu, dan kita harus tahu dulu apa beda wants and needs, apa beda ingin dan butuh. Semua dari kita tentu membutuhkan yang namanya HP atau handphone ya. Bahkan pembantu pun membutuhkan handphone. Artinya apa? Bahwa handphone menjadi kebutuhan. Tetapi bila kita bicara keinginan, itu berbeda. Ada orang yang tentu butuh handphone, tetapi dia inginnya Samsung S20. Dia inginnya adalah iPhone, misalnya iPhone 20 yang terbaru, misalnya gitu. Inilah beda antara needs and wants ya. Semua orang butuh motor, tetapi motornya bagaimana dulu? Semua orang butuh yang namanya sepatu, tetapi sepatu mana dulu? Ada yang sepatu merek Nike, ada yang merek Adidas, ada yang sepatu Cibaduyut tanpa merek, misalnya seperti itu. Artinya needs and wants itu berbeda. Sampai sini mungkin rekan paham apa beda antara needs and wants. Bahwa semua orang mungkin butuh sepatu, tetapi belum tentu keinginannya sama. Saya inginnya sepatu saya adalah Nike. Berapapun biayanya, saya beli. Contoh lain perbedaan antara needs and wants adalah ketika ada yang menjual mobil, mobilnya sama, tahunnya sama, mereknya juga sama. Tetapi mobil ini ternyata berbeda. Yang satu adalah mobil biasa saja, yang satu adalah mobil bekas almarhum Gus Dur, misalnya begitu. Maka tentu harganya berbeda ya. Mungkin bisa 3 kali lipat atau 10 kali lipat mobil yang bekas almarhum Gus Dur, padahal mereknya sama, tahunnya sama ya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya apa? Bahwa selling itu adalah emotion. Selling itu bukan logic. Nah, inilah bedanya antara selling dan trading. Bila trading itu logik, harga paling murah itulah yang dibeli orang. Sedangkan selling yang dibangun adalah emosi. Jadi berapapun biaya, berapapun harganya akan dibeli oleh orang. Inilah kenapa selling dan trading itu berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa selling itu adalah membangun emosi dan storytelling. Contoh lain adalah misalnya ada dua pedagang yang menjual manggis. Yang satu diam saja, yang satu menjelaskan kepada pelanggannya. Dia bilang begini, "Bu, ini ada manggis baru datang dari Cimahi." Nah, Cimahi kan tempatnya manggis ya, yang terbaik di Indonesia, Bu. Nah, ini adalah story. Kemudian dia menjelaskan lagi bahwa manggisnya ini warnanya hitam, Bu. Ini artinya masih seger, tidak layu. Ini berarti dia bicara tentang fiturnya. Kemudian dijelaskan lagi manfaat dari manggis ini. Manggis ini bermanfaat, Bu, bisa untuk mencegah darah tinggi ya, bisa untuk asam urat, bisa untuk mencegah diabetes gitu, dan lain-lain. Ini artinya dia menjelaskan benefit. Nah, bisa dikatakan bahwa selling itu kita harus menjelaskan 3 hal. Artinya adalah menjelaskan fitur, menjelaskan benefit, dan yang terakhir adalah bagaimana kita storytelling. Saya akan ceritakan buku dari Joe Girards. Mungkin rekan-rekan tahu ya, Joe Girards. Para salesman pasti tahu siapa Joe Girards ya. Joe Girards ini adalah salesman
terhebat di dunia. Sampai saat ini belum ada yang mengalahkan karena dia bisa menjual mobil 13.000 unit secara eceran ya, bukan ke perusahaannya, tidak secara corporate, tetapi secara eceran selama 15 tahun 13.000 mobil. Bayangkan. Nah, tips-tipsnya dia itu sangat bagus ya. Mungkin tidak basic. Bila kita membina hubungan ke pelanggan, biasanya kan kita kirim WhatsApp, kita tahu ulang tahunnya dia, selamat ulang tahun gitu ya. Itu basicnya. Jogirat ini dia bisa tahu kapan customernya ini sakit, dia kirimin bunga ke rumah sakit. Luar biasa ya. Dia tahu kapan anaknya customernya itu wisuda, dia kirimin juga bunga, selamat wisuda anak Anda. Luar biasa ya. Kemudian dia juga tahu customernya ini lahiran, punya anak 1, punya anak 2, dia tahu. Nah, inilah bagaimana luar biasanya Jogirat membangun dan membina hubungan dengan customernya. Yang dibangun adalah emosi ya. Sehingga word of mouth itu terjalin. Customer A ini menceritakan ke konsumen lain, temannya. Akhirnya semua pelanggan itu menceritakan si Jogirat. Kemudian konsumen lain itu akhirnya mencoba dan beralih dan membeli ke Jogirat. Inilah yang membuat perbedaan antara salesman lain dan Jogirat ya. Maka definisi selling yang bisa kita ambil dari penjelasan saya sebelumnya, bahwa selling adalah bagaimana kita menjelaskan fitur, bagaimana kita menjelaskan benefit, dan yang paling penting adalah storytelling. Inilah yang dimaksud dengan selling. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Salam paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.